menghadirkan salah satu nasabah unit Samarinda Ulu bernama Ibu Eka Dewi Arianti ya Bu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tapi hari ini puasa ya? Puasa. Oke siap, berarti harus semangat ya Bu ya. Semangat. Kita sebelum berbuka nanti sore kita ngobrol-ngobrol sebentar nih di aktivitas kegiatan Podcast Langit di PNM Cabang Samarinda. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu siapa nih? Saya biasa dipanggil Ibu Ari. Kalau di media sosial saya biasanya pakai nama Arianti aja. Oh, di media sosial namanya Arianti. Ya. Kalau dipanggil hari-hari di lingkungan itu Ari. Ibu Ari. Wah. Oke, Ibu boleh ngobrol sebentar nih ya, kita bicara terkait dengan pengalaman atau sharing nih tentang usaha Ibu. Ibu selama ini usahanya udah berapa lama Bu berjalan? Kalau usaha untuk sambal sendiri saya sudah ada 2 tahun. 2 tahun ya? Sebelum sambal tuh saya usaha yang lain sebelum kenal PNM. Oh, sebelumnya apa Bu? Mulai awal karir usaha Ibu kenal? Saya itu jualan kayak ceker mercon. Oh, ceker mercon. Sempat saya jualan pentol tuh di pinggiran jalan. Oh, pernah Dulu juga? pernah jualan di depannya Masjid Pemprov. Oh, Pemprov yang ada di Jalan apa itu? Kini Baru ya? Iya. Oh, Kini Baru ya, bener ya? Iya, benar. Di situ. Nah, Itu sempat berapa lama Bu jualan pentol? 1 tahun, hampir 1 tahun setengah 1 jualan. tahun setengah. Itu sendiri? Iya. Sendiri ya, oke. Setelah itu apakah beralih usaha baru atau? Itu kendalanya karena kemarin itu sempat ada gangguan dari Satpol PP. Oh, Bener. jadi lingkungannya ya Bu ya. Jadi perlu Sebenarnya kan di depan masjid aja kemarin itu sempat pindah karena Iya. anak saya yang jaga didatangin, jadi trauma, ada rasa trauma anak Oh, saya jadi itu. trauma ya. Anak pada saya saat trauma, itu. jadi nggak mau lagi jaga. Oke, oke. Pas setahun ya, Pas tahun. Setelah itu, Nah setelah itu saya lepas dari situ, ya beralih ke sambal. Tapi sebelum itu kan kenal dulu sama PNM. Oke. Nah Ya, itu awal mulanya Ibu kenal sama PNM itu seperti apa? Boleh cerita? kebetulan kan tetangga saya ini kan nasabah semua PNM, Oh, rata-rata oke. lah Iya, nasabah iya, iya. PNM. Kebetulan saya ada niatan mau buka usaha. Nah, diperkenalkanlah di situ saya. Oh, jadi informasi PNM Mekar ini dari rekan-rekan Iya, lingkungannya ya, benar. teman-teman ya. Benar Oke. sekali. Kemudian baru bergabung sama PNM Mekar di kelompok tani terdekat. Iya, Oke, benar. oke. Awalnya dulu dapat berapa juta Bu? Pertama itu 3 juta. Oh 3 juta. Iya, Itu tahun pertama. berapa Ibu kenal sama PNM Mekar? Berapa ya? Sebelum COVID atau setelah? Setelah COVID kalau nggak salah, 2022 kalau nggak salah. 2022 ya? Iya. Oke, 2022. Berarti itu pada masa kita masih dalam kondisi memang beraktivitasnya sangat terbatas Iya, ya Bu ya? sangat terbatas masih. Jadi Masih juga sangat terbatas. dibatasin juga nih sama pemerintah setempat, kemudian karena memang nggak harus ada perkumpulan gitu kan. Nah, dalam kondisi itu setelah Ibu kenal sama PNM Mekar, awalnya memang sudah sambal ini sudah jalan berarti ya? Sudah jalan, setelah itu baru kenal sama PNM? Belum. Oh belum. Saya kenal PNM PNM dulu, dulu, baru buka usaha. baru jalan jalan usaha ini sambal usahanya tadi ya. sambal ya. Nah itu dalam usaha sambal itu sendiri kan kebetulan udah ada nama mereknya ya. Iya. Nah, nama mereknya apa Bu? Sambal Mereknya sambal juara. Sambal Juara. Iya, benar. Oke. Nah Sambal Juara itu idenya dari mana? Apakah memang pada saat perlu modal kemudian pinjam PNM Mekar langsung? Kebetulan saya dulu kan pernah kerja juga ikut orang Iya. bikin sambal. Oh. Nah, terus mungkin tapi resepnya tersendiri saya pribadi. Oh. Nggak Jadi ngikut sama yang lalu, yang sudah gitu. itu sempat berapa lama itu waktu ikut sama orang itu bikin sambal? Ikut itu cuman berapa bulan aja. Oh berapa bulan? Berapa bulan aja saya ikut. Kemudian kerja dapat sama orang. ilmunya langsung diterapkan sendiri Ya, gitu ya? benar. Cuma ada yang saya tambahkan sendiri gitu. Iya, bumbu-bumbunya apa segala macam ya. Benar. Nah, kalau terkait dari bahan baku lomboknya itu gimana Bu? Lombok yang jenis lombok keriting atau lombok? Saya pakai lombok 3 macam lombok. 3 macam lombok Lombok ya. rawit, lombok keriting sama Iya. lombok apa sih rawit yang kecil biasa untuk martabak gitu yang hijau. Oh, yang kecil hijau. Nah, itu yang bikin sedap biasanya. Oke. Jadi itu digabungin di satu ya? Iya, Biar terpisah benar. gitu ya? Nah, jadi kemudian setelah dapat ide tadi, jenis sambal apa? Sambal Juara tadi ya? Iya, benar. Jenisnya itu ada beberapa macam Bu atau cuma jenis satu macam sambal saja atau gimana? Kemarin saya banyak bikin itu Variasi. ada yang rasa pete, Oh, ada pete teri,
terus baby cumi, ya. pete aja, teri Medan aja. Wow, banyak ya. Apa lagi kemarin itu? Pokoknya banyak kemarin. Jadi kurang lebih ada 3 atau 4 ya Bu ya? Ada varian 5, ya? ada 5. Oh 5 varian, 5 varian jenis sambal tadi yang dipasarkan. Jadi dari 5 varian tadi yang lebih ramai yang mana Bu? Biasanya itu paling rame baby cumi. Baby cumi ya. Baby cumi paling rame. Itu jenisnya apa tuh? Memang campuran apa gitu? Mungkin Ibu. Cuminya. Cumi ya. Itu cumi kering, cumi basah cuma cumi asin. Itu jadi bahan bakunya juga ya. Oke, siap. Berarti tadi setelah kenal sama PNM Mekar, kemudian dapat modal ya Bu ya. Akhirnya buka usaha sambal masak tadi ya. Oke. Nah kemudian pernah nggak selama menjadi nasabah PNM Mekar itu sampai sekarang nih Ibu merasakan apa kendala apa yang Ibu hadapin gitu? Mungkin dari kendalanya ya berbagai macam ya Bu. Nama kita UMKM itu mungkin dari luar, misalkan contoh dari bahan baku, kemudian kemasan atau apa itu. Kalau untuk bahan baku kan memang apalagi mendekati Lebaran begini selalu naik. Harga ya? Nah, harga selalu naik. Tapi kalau namanya kita punya usaha, kita nggak mikirkan bahan baku sebenarnya. Itu pun nggak perlu dikurang-kurangin. Jadi takarannya gitu ya? Takarannya nggak perlu dikurang-kurangin. Karena kalau bahan baku sendiri dikurangin, rasanya otomatis akan berubah beda. Kendalanya sebenarnya kemarin itu bukan masalah bahan baku ya. Masalah lain ada aja pokoknya. Pokoknya kayak kendaraan yang rusak. Disitulah kendalanya pokoknya. Itu yang akhirnya lebih banyak modal keuntungannya lari ke situ ya. Iya benar. Ya semoga nanti kedepannya bisa kembali normal. Dan Ibu bisa menjalankan usahanya kembali dengan lancar gitu kan. Apa sih yang Ibu rasakan menjadi nasabah Mekar setelah mendapat modal kemarin kemudian sampai sekarang itu? Menurut Ibu bermanfaat nggak modal itu hingga sekarang? Maksudnya modal yang kita terima nih sama PNM, kemudian kita bisa membuka usaha, mendapatkan keuntungan di situ. Kalau menurut Ibu seperti apa gitu? Ya Alhamdulillah sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Terus juga bisa untuk menyekolahkan anak kan. Alhamdulillah. Untuk ada tambahan simpanan sebenarnya kan. Dari situlah. Tambahannya sangat bermanfaat sih. Baik Ibu. Kalau menurut Ibu nih harapannya Ibu ke depan dengan PNM seperti apa Bu? Harapan saya semoga inilah tambah maju aja PNM ya. Amin. Itu aja sih saya. Baik. Doanya mudah PNM lebih baik dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada nasabah-nasabah yang menjadi bagian dari PNM Mekar ya Pak ya. Oke. Jadi memang PNM itu kan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan ya Bu ya. Selain lembaga pembiayaan kita juga ada namanya lembaga pemberdayaan. Nah, jadi nanti nasabah yang udah bagian dari PNM Mekar itu akan kita berikan pemberdayaan tuh berupa pelatihan, kemudian cara Ibu menjual di media sosial itu seperti apa. Nah, terkait pemasaran nih, kalau menurut Ibu pemasarannya gimana selama usaha kemarin? Apakah sudah punya pelanggan-pelanggan tetap, atau Ibu titip-titip ke warung-warung atau seperti apa? Atau Ibu bahkan mungkin mainnya di media sosial? Kalau saya sementara sih masih bermain di media sosial ya. Di media sosial. Kalau untuk titip-titip saya belum. Belum. Karena pertama belum ada untuk kayak sertifikat ininya belum ada. Jadi untuk masuk minimarket itu belum. Harusnya standar ya Bu? Masih standar. Jadi sementara masih melalui Facebook, Instagram. Nah kalau yang aktif ini sementara Facebook sama TikTok aja saya. Berarti kalau Instagram saya nggak tahu tuh, lupa password saya. Iya. Gak apa-apa, yang penting dimulai dulu nih dari awal kita bermain di media sosial. Memang sebenarnya usaha-usaha saat ini lebih banyak bermainnya di media sosial ya Bu ya, untuk menggarap atau membuka pasar baru sebenarnya. Nah kalau produk sambal ini kan semua kalangan sebenarnya kan Bu ya, bukan hanya kalangan muda, kalangan tua, tapi semua kalangan itu bisa menikmati. Nah tinggal nanti divariankan untuk model makanan masakan seperti apa yang mau dikemas gitu kan, disajikan itu. Nah Ibu bisa sharing ke teman-teman PNM juga nih atau nasabah, motivasi apa yang Ibu bisa sharing ke para pelaku UMKM lainnya di luar sana gitu. Kalau untuk motivasi sih sebenarnya walaupun
jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Oke, jadi ya benar, jangan menyerah lah. Karena kalau sudah menyerah itu nggak akan ada hasilnya. Oke, berarti motivasi ibu adalah walaupun pernah jatuh bangkit lagi. Bangkit lagi, benar. Dan jatuh gagal coba lagi. Coba lagi. Yang penting tidak ada putus asa gitu kan. Terus membangun. Sebenarnya macam-macam ya Bu. Jadi motivasi kita hadirkan di dalam diri kita ini sebenarnya macam-macam. Jadi apa yang kita butuhkan itu akhirnya bisa membangunkan semangat kita lagi untuk berubah atau lebih baik. Akhirnya kita maju dan maju, karena kalau ibu sendiri mungkin tadi ibu bilang cerita dengan adanya modal dari PNM ini akhirnya saya bisa membantu menyekolahkan anak, kemudian bisa menabung sedikit-sedikit. Itu juga kan bagian dari motivasi sebenarnya Bu ya. Ada yang kita hidupin, ada yang kita berikan semangat contoh nih kepada anak-anak nantinya seperti itu. Oke. Mungkin ibu bisa promosiin nih sekalian produk sambal juaranya di teman-teman PNM ataupun para pelaku untuk UMKM teman-teman Samarinda. Ya. Kalau untuk mau mendapatkan sambal juara bisa tag Facebook saya Eka Dewi Arianti. Untuk sementara di Facebook sementara ya. Sebenarnya ada jualan lain, cuman belum saya belum dipublish nih ya, belum dipublish nih ya. Oke. Nomor teleponnya mungkin bisa di-sharing juga Ibu. Bisa dihubungi saya di 0895 3279 87375. Oke, jangan lupa tuh kepada teman-teman PNM maupun nasabah-nasabah UMKM yang ada di wilayah Samarinda maupun Tenggarong maupun di Bontang, Sangatta, itu bisa kalau misalkan pengen mencoba ya Bu, yang mencicipi produk olahan rumah Ibu Eka Dewi Arianti, yaitu sambal juara. Oke, itu. Oke, teman-teman, mungkin terima kasih Bu waktunya. Ya, sama-sama. Sebenarnya pengennya panjang lebar nih kita ngobrol biar lebih mengena ya gitu kan, karena memang hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa juga. Semoga nanti Bu bisa menjalankan ibadah dengan baik dan juga bisa lancar ya Bu ya usahanya, dan juga ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan ini bisa berjalan dengan semangatnya. Oke gitu, salam keluarga juga Ibu. Oke, jangan lupa teman-teman saksikan podcast Langit episode ke-33 bersama Ibu Dewi Arianti, usaha produk sambal juara. Sampai jumpa Langit.